Assalamualaikum sahabat sejuta kisah, selamat datang penonton baru dan penonton setia di kisah nyata yang tak hanya menggetarkan hati, tapi juga menyisakan air mata bagi siapapun yang menyaksikannya. Bayangkan, di pagi yang tenang, seekor harimau buas muncul di tengah desa, menciptakan kepanikan dan teriakan histeris. Semua orang kabur, pintu rumah dibanting tertutup, dan anak-anak dipeluk dalam ketakutan. Tapi justru di saat semua menjauh, seorang pekebun tua miskin melangkah maju sendirian. Tubuhnya gemetar, bajunya compang-camping, dan saat harimau itu menatap wajahnya, seluruh warga terdiam dalam syok. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya lelaki tua itu? Dan kenapa harimau liar itu tunduk tanpa perlawanan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas tanah basah desa Sukamandala. Embun menyelimuti dedaunan, dan ayam jantan baru saja berkokok 1-2 kali. Desa yang biasanya ramai dengan suara cangkul dan obrolan para ibu, kini justru sunyi, terlalu sunyi. Sampai terdengar jeritan bocah dari ujung lapangan. Seekor harimau muncul dari balik pohon besar. Tubuhnya tegap, bulunya mengkilap disinari cahaya pagi yang mulai menembus dedaunan. Matanya tajam, seperti sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Warga yang melihat dari kejauhan segera berteriak panik. Pintu-pintu rumah dibanting tertutup. Jendela-jendela dikunci cepat. Anak-anak ditarik ke dalam pelukan ibu mereka. Satu persatu suara teriakan berubah jadi isak takut. Di tengah hiruk-pikuk itu, tubuh kecil seorang bocah bernama Rian melesat keluar rumah. Ia mengejar layangan miliknya yang tersangkut di tengah lapangan. Ibu Rian berteriak sekuat tenaga, "Rian, jangan ke sana." Namun suara itu kalah cepat dari langkah kaki bocah itu. Rian berlari. Tak tahu ada harimau besar hanya beberapa meter darinya. Warga yang menyaksikan dari balik tirai hanya bisa menahan napas. Harimau itu menoleh. Sorot matanya menembus tubuh kecil Rian yang kini berdiri kaku. Tubuhnya gemetar hebat. Namun, harimau itu tak mengaum. Ia tak menerkam. Hanya menatap, dalam, dan perlahan. Duduk. Ia duduk begitu tenang, seakan sedang menanti sesuatu. Rian yang semula membeku mulai mundur perlahan, lalu berlari sekencangnya menuju ibunya. Pelukan hangat ibunya menyambutnya, tapi mata semua orang kini tertuju pada satu sosok. Harimau itu masih duduk di tengah lapangan, tidak bergerak sedikit pun. Di rumah kepala desa, ketegangan makin terasa. Pak Lurah memanggil beberapa pemuda desa. Mereka berdiskusi dalam suara rendah, penuh kegelisahan. "Dia bisa menyerang kapan saja," ucap salah seorang pemuda. "Tapi kita gak punya senjata, cuma parang dan golok kebun. Kalau dia lapar, dia bisa habisin kita semua." Pak Lurah memejamkan mata sejenak. Wajahnya kusut, pikirannya buntu. Belum selesai mereka berdiskusi, terdengar derit pelan dari ujung gang desa. Seorang lelaki tua berjalan tertatih dari balik semak. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, topi caping reot menutupi sebagian wajahnya. Tangan kanannya menggenggam ember kecil, tangan kirinya membawa bungkusan daun pisang yang diikat tali rafia. Dia adalah Mbah Warto. "Mbah, jangan ke lapangan, itu harimau, nanti Mbah diserang," teriak seorang warga dari jendela rumahnya. Namun Mbah Warto terus berjalan. Langkahnya pelan tapi pasti. Wajahnya datar. Tak ada rasa takut di sana. Hanya ketenangan yang menggetarkan dada siapapun yang melihatnya. Warga desa mulai keluar dari rumah satu persatu. Mereka ingin tahu apa yang sedang dilakukan pekebun tua itu. Sebagian tertawa pelan, menganggap Mbah Warto sudah hilang akal. Mau ngasih makan harimau? Dia pikir itu kucing kampung. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi berikutnya. Mbah Warto berhenti hanya 2 meter dari harimau itu. Ia meletakkan ember dan bungkusan di tanah.
Kemudian membuka daun pisang pelan-pelan, mengeluarkan potongan daging mentah dan menuangkannya di atas daun. Harimau itu tidak mengaum, tidak marah. Ia hanya menundukkan kepala, lalu maju perlahan dan mulai makan. Semua mata tertuju pada mereka. Seorang lelaki tua dengan tubuh rapuh, berdiri tenang di hadapan harimau buas yang kini tunduk. Warga menahan napas. Pak Lurah hanya bisa berkata lirih. Siapa sebenarnya Mbah Warto ini? Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan ujung-ujung dedaunan yang mulai mengering karena musim kemarau. Aroma tanah bercampur embun masih terasa di udara, namun suasana desa Sukamandala benar-benar sunyi. Bukan karena hari masih pagi, tapi karena seekor harimau besar sedang duduk tenang di tengah lapangan, seperti seekor raja yang menunggu jawaban dari para rakyat yang panik. Semua orang masih terpaku. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani mendekat. Di sisi lapangan, Mbah Warto berdiri tenang, menghadap langsung pada hewan buas itu. Tubuhnya tampak ringkih, namun ada sorot aneh di matanya. Bukan sorot nekat, bukan juga keras kepala, melainkan sorot penuh keyakinan, seolah-olah dia tahu betul apa yang dia lakukan. Kau lapar? Ya, nak. Ucapnya pelan sambil berlutut di dekat ember. Tangan tuanya gemetar, tapi tak sedikit pun rasa takut tergambar di wajahnya. Harimau itu hanya menoleh perlahan. Matanya menatap wajah Mbah Warto dalam-dalam. Dan disitulah perubahan aneh mulai terjadi. Harimau itu menundukkan kepala. Bukan hanya menunduk, tapi matanya memancarkan sesuatu yang mengejutkan warga desa. Rasa hormat, atau bahkan mungkin rasa haru. Tak masuk akal bagi manusia biasa. Tapi itulah yang disaksikan puluhan pasang mata di pagi itu. Beberapa ibu mulai terisak. Seorang anak kecil bahkan memegang tangan ayahnya sambil bertanya, "Pak, harimaunya kenal sama Mbah Warto?" Sang ayah hanya menggeleng. Ia juga tak punya jawaban. Sementara itu, Mbah Warto menyelesaikan tugasnya. Ia menaruh potongan daging terakhir di atas daun pisang, lalu menuangkan air ke dalam mangkuk tanah liat kecil yang dibawanya dari rumah. "Makanlah dengan tenang. Aku tahu kau jauh-jauh datang ke sini bukan untuk menyakiti." Kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Ada kekuatan tenang dalam nada suaranya. Kekuatan yang bahkan bisa membuat seekor harimau mengurungkan niat buasnya. Harimau itu mulai makan. Suara kunyahannya terdengar pelan namun jelas di tengah keheningan desa. Warga yang menonton dari kejauhan merasa seperti sedang menyaksikan keajaiban yang tak masuk akal. Seorang pemuda tiba-tiba memukul dadanya sendiri, berbisik kepada kawannya. "Kenapa harimau itu bisa jinak gitu ya? Padahal tadi waktu anak kecil itu dekat, dia nyaris diterkam." Mungkin dia tahu wajah Mbah Warto bukan wajah sembarangan. Mereka semua tahu siapa Mbah Warto. Dia adalah pekebun tua yang tinggal sendirian di ujung desa, hidup dari menanam singkong dan menjemur daun jati untuk dijual ke pasar. Istrinya meninggal 10 tahun lalu, dan sejak itu ia hidup dalam keheningan. Tak banyak yang peduli padanya. Anak-anak sering menertawakannya karena pakaiannya kumal dan topinya bolong-bolong. Tapi kini, seluruh desa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pria tua yang sering diremehkan itu justru disegani oleh harimau liar. Setelah harimau selesai makan, ia duduk kembali di bawah pohon besar. Nafasnya tenang. Matanya masih mengamati gerak-gerik Mbah Warto. Mbah Warto menunduk sebentar lalu berdiri perlahan, mengangkat ember kosongnya. Tanpa bicara apapun, ia berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah lambat namun penuh wibawa. Warga masih terdiam. Tak satu pun yang berani menertawakannya kali ini. Di rumah Pak Lurah, beberapa orang mulai berkumpul. Wajah mereka kebingungan, sebagian gugup, sebagian mulai berbisik-bisik. "Itu harimau beneran apa bukan sih?" tanya salah satu dari mereka. "Jelas beneran. Kau lihat sendiri ukurannya. Gila, tapi kenapa dia tunduk sama Mbah Warto?" Pak Lurah menghela napas. Ia pun mengutus 2 pemuda untuk memanggil Mbah Warto.
Mereka berjalan pelan ke rumah tua itu dan mengetuk pintunya. Tok tok tok. Suara pintu kayu terbuka perlahan. Wajah keriput Embah Warto muncul dari balik pintu. Maaf Embah, Pak Lurah minta bicara, kata salah satu pemuda itu sopan. Embah Warto mengangguk pelan dan ikut mereka menuju rumah Pak Lurah. Begitu masuk, semua yang ada di sana langsung terdiam, menatap wajah tua itu dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Pak Lurah mempersilakan Embah Warto duduk di kursi rotan yang sudah usang. Lalu dengan nada hati-hati, ia bertanya, Embah, maaf sebelumnya, tapi kami semua penasaran. Kenapa harimau itu bisa tunduk pada Embah? Embah Warto hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak menjawab langsung, tapi justru membuat semua orang makin penasaran. Apakah Embah mengenalnya? Lanjut Pak Lurah lagi. Embah Warto menatap keluar jendela sebentar. Mata tuanya terlihat berkaca-kaca. Lalu ia mulai bercerita. Dulu, bertahun-tahun lalu, saat aku masih kuat berjalan jauh ke dalam hutan, aku menemukan seekor anak harimau. Kakinya terkena jerat kawat. Tubuhnya kurus. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa merengek lemah, menatapku dengan mata penuh ketakutan. Warga mulai saling pandang. Semua menjadi sangat hening. Aku lepaskan jeratnya. Aku bawa dia pulang. Aku rawat luka-lukanya. Ku beri makan, ku baringkan di dekat perapian setiap malam agar tubuhnya hangat. Dia tinggal bersamaku selama 3 minggu. Setelah sembuh, dia pergi sendiri. Aku pikir, dia sudah lupa aku. Embah Warto menghentikan kalimatnya sejenak. Nafasnya tertahan. Tapi pagi tadi, waktu dia menatapku, aku tahu, dia belum lupa. Semua orang di ruangan itu tercekat. Seorang ibu yang mendengarkan dari sudut ruangan mulai terisak, menutup mulutnya dengan tangan. Seorang bapak menundukkan kepala, menyesali pernah menertawakan lelaki tua yang kini membuat mereka semua takjub. Dia kembali, lanjut Embah Warto lirih. Bukan untuk membalas, tapi mungkin untuk sekadar menyapa. Pak Lurah tak bisa berkata-kata. Air matanya menetes perlahan. Dan dari jendela rumah itu, harimau besar masih terlihat duduk tenang di bawah pohon besar, seperti menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Hari berganti. Sinar matahari pagi mulai mengintip dari balik perbukitan. Kabut yang tipis perlahan memudar, digantikan hangatnya cahaya yang menyentuh atap-atap rumah desa Sukamandala. Biasanya saat seperti ini, suara ayam dan kambing akan ramai terdengar. Namun hari itu, desa masih senyap. Lapangan tengah desa tetap menjadi pusat perhatian. Seekor harimau besar masih duduk tenang di bawah pohon yang sama. Ia tidak pergi. Sejak pertemuan pertama dengan Embah Warto kemarin, harimau itu tetap tinggal di situ. Tidak mengganggu siapapun. Tidak mengejar binatang ternak. Hanya duduk, seperti menanti sesuatu yang belum selesai. Warga desa mulai bingung. Sebagian masih takut, sebagian mulai penasaran. Dan sebagian kecil, mereka yang kemarin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana harimau tunduk pada Embah Warto, mulai percaya bahwa apa yang terjadi bukanlah hal biasa. Dia datang bukan untuk berburu, gumam salah satu petani. Ya, tapi tetap saja itu harimau. Siapa yang bisa jamin dia nggak bakal berubah ganas? Jawab kawannya yang masih waspada. Sementara perdebatan itu terus berputar dari mulut ke mulut, Embah Warto kembali keluar dari gubuk tuanya. Dengan langkah lambat dan mata yang tajam menatap depan, ia memanggul ember kecil di satu tangan, dan membawa bungkusan daun pisang di tangan lainnya. Ia berjalan menuju lapangan, seperti kemarin. Dan seperti kemarin, tak satupun warga berani menghalangi. Mata-mata mereka mengintai dari balik jendela dan celah pintu, memandangi sosok tua yang tampak begitu kecil dibanding harimau besar yang menunggunya. Embah Warto berhenti di tempat yang sama. Ia meletakkan ember, membuka daun pisang, dan menaruh potongan daging segar yang sudah ia siapkan sejak subuh. Kemudian ia menuangkan air ke dalam mangkuk tanah liat kecil. "Selamat pagi, Nak," ucapnya lirih.
Aku tahu kau pasti lapar lagi. Harimau itu, tanpa suara, bangkit dari duduknya. Langkah-langkahnya besar, tapi lembut. Tidak seperti hewan liar yang sedang berburu. Ia mendekat perlahan, duduk hanya 1 meter dari Mbah Warto, lalu mulai makan dengan tenang. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas. Suara kunyahan harimau itu terdengar jelas di telinga mereka. Tak satu pun dari mereka berani keluar rumah. Namun rasa takut itu kini bercampur dengan rasa heran, kagum, dan entah kenapa, sedikit rasa hormat. Pak Umar, seorang peternak kambing yang rumahnya tepat di pinggir lapangan, awalnya ingin mengusir harimau itu dengan petasan dan ember, tapi niat itu ia urungkan. Ia berdiri di teras rumahnya, memandang harimau yang kini hanya duduk beberapa langkah dari kandang kambingnya. Ajaibnya, kambing-kambing itu tetap tenang. Mereka hanya sesekali menoleh ke arah harimau, lalu kembali merumput seolah tak terjadi apa-apa. Aneh, binatang pun seolah tahu kalau dia nggak akan menyerang, gumam Pak Umar pelan. Hari itu berlalu tanpa insiden. Mbah Warto kembali ke rumahnya setelah harimau selesai makan. Dan harimau itu tetap tinggal di bawah pohon. Berjemur, menjilat cakarnya, dan sesekali menoleh ke arah rumah tua di ujung desa. Seperti menunggu jam makan berikutnya. Kabar tentang harimau yang jinak dan hanya tunduk pada Mbah Warto mulai menyebar. Awalnya hanya dari mulut ke mulut. Namun dalam waktu singkat, desa-desa tetangga mulai datang karena penasaran. Pada hari ketiga, sekelompok pemuda dari desa seberang datang diam-diam. Mereka berdiri di pinggir pagar desa, mengintip ke arah lapangan. Itu dia harimaunya, bisik salah satunya. Iya, itu. Lihat tuh, harimau segede itu, diam aja kayak kucing rumahan, jawab yang lain. Mereka semua terperangah ketika melihat Mbah Warto datang seperti biasa, menyapa harimau itu, lalu duduk di depannya, seperti sedang ngobrol dengan sahabat lama. Dari hari ke hari, ritual ini menjadi rutinitas. Mbah Warto memberi makan, harimau makan dengan tenang, lalu duduk beristirahat. Semua berjalan seperti itu. Hingga hari kelima, sebuah truk asing masuk ke desa. Mobil itu besar, berdebu, dan di dalamnya duduk beberapa pria bertubuh kekar dengan pakaian mirip petugas kehutanan. Mereka membawa senapan dan alat-alat yang mencurigakan. Pak Lurah yang menyambut mereka di depan rumah balai desa langsung merasa ada yang aneh. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Surya itu berbicara dengan sopan, tapi nadanya dingin. Kami dengar ada harimau yang masuk ke desa ini. Kami hanya ingin memastikan dia tidak membahayakan warga. Kami siap mengevakuasi hewan itu ke penangkaran. Pak Lurah ragu. Ia menatap mata Surya, lalu menoleh ke arah senapan yang dibawa anak buahnya. Bapak yakin ini untuk evakuasi, atau perburuan? Surya hanya tersenyum tipis. Kami akan mengurusnya dengan cara kami. Tolong jangan campuri urusan ini. Malam itu, para warga berkumpul di rumah Pak Lurah. Semua bingung, khawatir, dan marah. Mereka mulai percaya bahwa harimau itu memang tidak membahayakan. Beberapa dari mereka bahkan mulai ikut menyumbang daging agar bisa diberikan ke harimau lewat Mbah Warto. Mbah Warto sendiri hanya duduk tenang. Tapi ketika ditanya apa yang harus mereka lakukan, ia menjawab dengan suara pelan namun tajam. Kita tidak boleh membiarkan mereka menangkapnya. Dia datang ke sini karena percaya, dan jika kita hianati itu, maka kita tak layak hidup berdampingan dengan alam. Hari ke-6, perangkap pertama ditemukan. Tersembunyi di dekat aliran sungai kecil, jerat kawat itu dipasang rapi oleh para pria bersenjata. Mereka menyebarkan daging busuk sebagai umpan. Warga yang menemukannya segera melapor ke Mbah Warto dan Pak Lurah. Dengan sigap, mereka berkumpul malam itu juga. Mbah Warto, Andi si pemuda paling berani, dan beberapa warga menyusuri hutan dengan membawa parang dan senter. Mereka mencari semua perangkap yang bisa ditemukan. Dan satu persatu dihancurkan. Beberapa warga mulai ketakutan. Kalau mereka tahu kita rusakin perangkapnya, bisa-bisa kita yang diserang.
Tapi Mbah Warto hanya berkata, "Kalau kita diam, maka luka di kaki harimau itu bukan cuma luka, bisa jadi nyawanya." Esok harinya, saat matahari masih bersinar lembut, Mbah Warto kembali membawa ember kecil ke lapangan. Namun kali ini, wajahnya sedikit cemas. Sampai di tengah lapangan, ia melihat bercak darah kecil di tanah. Bukan banyak, tapi cukup membuat dada tuanya terasa sesak. Ia menaruh makanannya, lalu berjongkok. "Kau terluka, ya?" bisiknya. Beberapa saat kemudian, harimau itu muncul dari balik semak-semak. Gerakannya pelan. Ia pincang. Di kakinya terlihat luka sayatan memanjang, dan dari luka itu, darah masih mengalir. Mbah Warto gemetar. Namun ia tidak mundur. Ia tetap berdiri, menatap harimau itu dengan rasa iba yang mendalam. "Tenang, nak, aku akan obati kau lagi. Seperti dulu, seperti waktu itu." Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan, memancarkan cahaya jingga keemasan yang membakar langit barat. Namun keindahan senja tak mampu menenangkan keresahan yang kini melanda desa Sukamandala. Bukan karena udara yang dingin, bukan pula karena angin yang berhembus pelan, tetapi karena seekor harimau yang datang dengan luka berdarah di kakinya. Mbah Warto berdiri di tengah lapangan, memandangi hewan besar itu dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Harimau itu pincang, langkahnya goyah, bulu bagian depan kakinya lengket oleh darah yang menghitam. Di sekeliling mereka, warga menahan napas dari balik celah jendela dan pintu yang hanya terbuka sedikit. Harimau itu tidak mengaum, tidak menggeram, hanya menatap Mbah Warto seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Mbah Warto berjongkok perlahan, membuka bungkusan daun pisang yang ia bawa. Potongan daging segar ia letakkan di atas daun. Kemudian, ia mengeluarkan selembar kain bersih dan botol kecil berisi air hangat yang telah ia campur dengan ramuan herbal buatan sendiri. "Kau harus makan dulu. Setelah itu, kita bersihkan lukamu," bisiknya lembut. Harimau itu mendekat. Langkahnya pelan, bahkan hampir tak terdengar. Lalu ia mulai makan, meski sesekali berhenti karena rasa sakit yang tampak begitu nyata di wajah binatang itu. Andi, pemuda desa yang sejak hari-hari sebelumnya selalu membantu Mbah Warto diam-diam, berdiri di balik pohon besar sambil mengawasi. Wajahnya tegang. Ia menggenggam erat sebatang bambu panjang yang ia bawa bukan untuk menyerang, tetapi lebih untuk menenangkan diri. Saat harimau selesai makan dan duduk, Mbah Warto mendekat pelan. Tangannya mulai membersihkan luka dengan penuh kehati-hatian. Setiap gerakan disertai bisikan dan belayan, seolah sedang menenangkan anaknya sendiri. "Kau masih ingat waktu itu kan? Saat kau kecil, dan kakimu terjerat perangkap manusia." Harimau itu memejamkan mata. Tubuhnya gemetar pelan. Bukan karena marah, tapi karena sakit. Dan di saat yang bersamaan, ia membiarkan lelaki tua itu menyentuh lukanya, membersihkannya, membalutnya dengan kain. Pemandangan itu menjadi puncak takjub bagi semua warga yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan. Bagaimana mungkin seekor harimau liar membiarkan dirinya dirawat oleh manusia? Oleh seorang lelaki tua miskin yang dulu sering diremehkan? Malam menjelang. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Di dalam balai desa, warga berkumpul bersama Pak Lurah, Mbah Warto, dan beberapa pemuda termasuk Andi. Di atas meja kayu yang sudah tua, terdapat selembar peta sederhana desa, beberapa senter, dan 2 lembar perangkap kawat yang berhasil mereka temukan di hutan siang tadi. "Ini sudah keterlaluan," kata Andi dengan nada menahan amarah. "Mereka bukan sekadar evakuasi. Mereka memang niat memburu." Pak Lurah mengangguk perlahan. "Aku tahu, dan aku pun sudah mulai kehilangan kesabaran. Tadi siang, 3 perangkap ditemukan di sepanjang sungai kecil. Dan lihat apa akibatnya, harimau itu sekarang terluka." Mbah Warto duduk tenang, tapi matanya tajam. Dalam diamnya, ada gelombang amarah yang nyaris tak tertahan. "Dia hanya datang untuk mencari tempat yang aman," ucapnya lirih. "Dan kita sudah janji akan melindunginya. Kalau kita biarkan mereka,
luka itu bisa membunuhnya. Tapi bagaimana caranya, Mbah? Tanya salah satu pemuda. Kita tidak punya senjata, tidak punya kekuatan. Mereka datang dengan mobil, anjing pelacak, dan senapan. Mbah Warto menarik napas dalam, lalu menatap ke arah peta di atas meja. Kita tidak perlu melawan mereka dengan kekerasan. Kita hanya perlu berpikir lebih cepat dari mereka. Andi mencondongkan badan. Maksud Mbah? Mereka mengikuti jejak harimau. Jadi kita buat jejak palsu. Semua mata langsung tertuju pada Mbah Warto. Ide itu terdengar gila, tapi juga masuk akal. Mbah Warto menjelaskan dengan pelan. Mereka akan menggunakan kain bekas yang sudah terkena darah harimau, lalu menyebarkannya ke arah yang berlawanan dari gua persembunyian harimau. Dengan begitu, anjing pelacak akan tertipu dan para pemburu akan tersesat. Keesokan paginya, saat langit masih redup dan ayam belum sempat berkokok, Mbah Warto dan Andi berangkat lebih dulu ke gua tempat harimau beristirahat. Luka di kaki harimau sudah sedikit mengering, tapi ia masih lemas. Ketika melihat Mbah Warto datang, hewan itu mengangkat kepala pelan dan menatapnya. Hari ini kami akan membantumu, bisik Mbah Warto. Tapi kau harus percaya. Kau harus bertahan. Andi menyodorkan kantong kain yang berisi potongan kain berdarah. Mereka membaginya ke beberapa pemuda lain yang telah diberi tugas untuk menyebarkan jejak palsu ke arah barat hutan. Rutenya dibuat rumit, memutar, menyilang, bahkan memanjat bebatuan, agar para pemburu kebingungan. Sementara itu, Pak Lurah dan beberapa warga lainnya tetap di desa, berpura-pura tidak tahu apa-apa saat para pemburu kembali datang pagi itu. Surya turun dari truk dengan wajah kesal. Mana harimaunya? Tanyanya ketus. Pak Lurah menjawab dengan datar. Kami tidak tahu. Sejak kemarin, dia tidak terlihat. Surya mencibir. Baik, kami akan mencarinya sendiri. Tanpa basa-basi, ia memberi isyarat pada timnya. 5 orang turun, 2 diantaranya memegang senapan, sisanya membawa anjing pelacak. Suara gonggongan anjing langsung menggema di seluruh desa, membuat warga kembali menutup pintu rapat-rapat. Tapi di balik itu, warga tahu, rencana mereka sedang berjalan. Di tengah hutan, anjing-anjing pelacak mulai menggonggong liar. Mereka mengejar bau darah yang disebar semalam. Para pemburu mengikuti dengan percaya diri, yakin mereka akan segera menemukan target. Surya berjalan di depan, wajahnya penuh kepuasan. Harimau itu akan segera kita tangkap, katanya dingin. Namun jam demi jam berlalu, dan hutan yang mereka masuki semakin gelap, semakin jauh dari jalur utama. Jejak yang mereka ikuti makin lama makin membingungkan. Ini aneh. Jejaknya muter-muter, keluh salah satu pemburu. Anjing-anjing ini malah bawa kita naik ke batu, terus turun lagi ke semak. Ada yang aneh, Pak. Surya mulai curiga. Tapi sebelum ia bisa menarik kesimpulan, seekor anjing menggonggong ke arah jurang kecil yang curam. Pak, dia mau turun. Biarkan. Teruskan saja. Dia pasti ada di bawah. Sementara para pemburu itu menyusuri arah yang salah, di sisi lain hutan, Mbah Warto dan beberapa pemuda desa sedang memindahkan harimau ke tempat yang lebih dalam di gua. Meski pincang, harimau itu tetap berusaha berdiri dan berjalan, mengikuti suara lembut Mbah Warto yang terus menenangkan. Sedikit lagi, nak, sebentar lagi kau aman. Pemuda-pemuda desa yang menyaksikan momen itu tak bisa menyembunyikan rasa haru. Seekor harimau liar yang luka parah, begitu patuh hanya kepada lelaki tua sederhana yang tak pernah meninggi suara, tak pernah mengangkat tangan. Hanya dengan kasih sayang dan ketulusan, ia tunduk sepenuhnya. Setelah sampai di gua yang lebih dalam dan tersembunyi, harimau itu langsung merebahkan tubuhnya. Mbah Warto mengelus pelan bulunya dan berbisik, istirahatlah. Besok, kalau kau kuat, kami akan antarkan kau kembali ke rumahmu di hutan sana. Malam hari, di desa, Surya dan timnya kembali dengan tangan kosong. Mereka marah, frustasi,
dan mencurigai sesuatu. Mereka menyembunyikan harimau itu. Aku yakin, geram Surya. Namun ia tak punya bukti. Sementara itu, di rumah Mbah Warto, suasana tenang. Andi duduk bersila di depan lelaki tua itu sambil menatapnya dalam-dalam. Mbah, kenapa harimau itu begitu percaya pada Mbah? Mbah Warto menatap langit malam, lalu menjawab pelan. Karena waktu dia kecil dan terluka, aku tidak menakutinya, aku tidak memukulnya, aku cuma merawatnya. Kadang, itu cukup untuk membuat makhluk manapun kembali. Fajar baru saja menyingsing di langit timur. Cahaya lembut menembus celah-celah pepohonan hutan, mengguratkan bayang-bayang panjang di atas tanah lembab yang masih menyimpan dingin malam. Suara burung-burung hutan bersahutan pelan, namun pagi itu tidak tenang. Di dalam gua tersembunyi jauh di kedalaman hutan, seekor harimau besar berbaring lemas, kepalanya bertumpu di atas kedua kaki depannya yang masih dibalut kain. Nafasnya pelan, namun teratur. Luka di kakinya sudah mulai mengering, tapi tubuhnya belum sekuat dulu. Di sampingnya, Mbah Warto duduk bersila, menatap hewan besar itu dengan mata teduh. Di tangannya ada kain bersih dan ramuan herbal yang ia bawa sejak subuh tadi. Ia meneteskan cairan itu sedikit demi sedikit ke atas luka, sambil sesekali berbicara pelan, seolah menyampaikan sesuatu yang hanya dimengerti oleh si harimau. Sebentar lagi kau harus kembali ke tempatmu, tapi hari ini mungkin yang paling berat, gumamnya lirih. Beberapa pemuda desa, termasuk Andi, berjaga di mulut gua. Mereka memasang daun-daun lebar sebagai kamuflase dan mengatur posisi penghalang darurat dari ranting dan dedaunan kering. Bukan untuk menutup gua sepenuhnya, melainkan untuk memperlambat siapapun yang mencoba masuk secara paksa. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara kendaraan berat terdengar dari kejauhan, menggetarkan tanah dan mengusik keheningan pagi. 2 truk besar masuk ke desa Sukamandala, membawa lebih banyak orang bersenjata, anjing pelacak, jaring baja, bahkan beberapa peralatan yang menyerupai perangkap buatan industri. Di atas kendaraan pertama berdiri Surya, pria berkumis tebal dengan topi lebar yang kini tampak lebih beringas dari sebelumnya. Wajahnya kaku, matanya menyapu setiap rumah penduduk dengan curiga. Hari ini kita tangkap dia, ucapnya pada anak buahnya. Aku yakin mereka menyembunyikannya. Pak Lurah sudah berdiri menunggu di depan balai desa. Beberapa tokoh masyarakat berdiri di belakangnya, gelisah dan khawatir. Apa maksud semua ini, Pak Surya? Tanya Pak Lurah dengan nada tegas. Tak perlu main kata lagi, Pak Lurah. Aku tahu harimau itu tidak menghilang. Kalian semua menutupinya. Dan aku akan menemukannya hari ini juga. Kami tidak tahu di mana dia, jawab Pak Lurah datar, berusaha menjaga ketenangan meski jantungnya berdegup keras. Kalaupun dia ada, dia tidak pernah mengganggu siapapun. Surya tertawa dingin. Hewan tetaplah hewan. Dia bisa berubah kapan saja. Dan kami tidak akan ambil risiko. Tanpa menunggu jawaban lagi, ia memberi perintah. Seluruh anak buahnya langsung berpencar, membawa senapan dan anjing pelacak ke dalam hutan. Suara gonggongan anjing menggema, mengguncang ketenangan desa. Anak-anak kecil menangis. Para ibu bersembunyi di balik pintu. Para ayah berdiri di halaman, menggenggam parang dan cemas. Di antara kekacauan itu, Andi dan 2 pemuda desa lainnya menyelinap ke dalam hutan lewat jalur samping, menuju gua tempat harimau dan Mbah Warto bersembunyi. Di sepanjang jalan, mereka meninggalkan jejak palsu tambahan, tumpukan daun dengan aroma daging dan kain yang disayat sedikit untuk memancing anjing-anjing itu menjauh dari gua yang sebenarnya. Namun mereka tahu, kali ini pemburu datang dengan lebih siap. Jumlah mereka lebih banyak, anjing lebih banyak, dan peralatannya pun lebih canggih. Ketika Andi tiba di dekat gua, ia mendapati Mbah Warto masih duduk tenang di sisi harimau. Pemuda itu menghela napas dalam-dalam. Mbah, mereka sudah di hutan. Waktunya kita bersiap. Mbah Warto tidak menjawab. Ia menatap harimau itu, lalu berdiri perlahan, menggenggam tongkat kayunya. Kalau mereka datang,
Aku yang akan hadang mereka di depan. Kau semua lindungi dia. Tidak, Embah. Kami semua hadapi bersama, ucap Andi lantang. Ini bukan hanya tentang Embah dan harimau itu. Ini tentang desa kita. Tentang janji kita. Mata Embah Warto menatap Andi. Lembut, tapi penuh makna. Lalu ia mengangguk. Sekitar 1 jam kemudian, suara ranting patah dan gonggongan anjing mulai terdengar semakin dekat. Para pemburu telah menembus jalur yang lebih dalam. Salah satu anjing mulai menggonggong liar di dekat batu besar yang tak jauh dari gua. Mereka sudah dekat. Di antara semak-semak, Surya muncul dengan senapan di tangan. Wajahnya terlihat penuh semangat. Di sini. Aku yakin jejaknya ke sini. Namun ketika ia mendekati mulut gua, sebuah pemandangan mengejutkannya. Embah Warto berdiri sendirian di depan pintu gua, tongkatnya menancap ke tanah. Tubuhnya tegak seperti tiang, dan wajahnya menghadap langsung ke arah pemburu-pemburu itu. Berhenti sampai sini, kata Embah Warto. Jangan langkahi tempat ini. Surya menyipitkan mata. Embah pikir bisa menghentikan kami? Ini wilayah bebas. Aku punya izin dari kantor pusat. Embah Warto menggeleng pelan. Izin apapun tidak berarti kalau kau datang untuk menyakiti yang tak bersalah. Surya tertawa pendek. Hewan itu bisa bunuh siapa saja. Dan manusia bisa bunuh lebih banyak lagi, sahut Embah Warto cepat. Kau datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memamerkan kekuasaan. Anak-anak buah Surya mulai menaikkan senapan mereka. Andi dan 2 pemuda desa lainnya berdiri di belakang semak-semak, siap dengan parang di tangan. Ketegangan merambat cepat seperti api di atas rumput kering. Minggir, Embah. Ini peringatan terakhir. Tapi Embah Warto tidak bergerak. Malah ia melangkah lebih maju. Dia datang ke desa kami untuk minta perlindungan. Dan kami sudah bersumpah tidak akan menyerahkan dia pada siapapun. Angin hutan bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berterbangan, seolah menyampaikan pesan dari alam. Dan dari dalam gua, terdengar suara geraman pelan. Harimau itu berdiri. Surya dan anak buahnya refleks mengangkat senapan. Namun sebelum jari mereka menekan pelatuk, Embah Warto membuka kedua tangannya lebar-lebar di depan mereka. Kalau kalian ingin menyentuhnya, kalian harus lewati aku dulu. Semua hening. Sampai akhirnya, seekor anjing pelacak yang berada di barisan depan menunduk dan mundur. Entah karena harimau yang mengintip dari dalam gua, atau karena aura dari lelaki tua yang berdiri tanpa gentar itu. Surya terdiam. Anak buahnya saling pandang. Senapan mereka gemetar. Semua berjalan terlalu jauh dari yang mereka rencanakan. Dari balik semak, Pak Lurah muncul bersama para warga. Beberapa dari mereka membawa obor. Mereka tidak menyerang, tapi berdiri rapat membentuk barisan. Kami semua ada di sini, Surya, ucap Pak Lurah. Dan kami semua berdiri bersama Embah Warto. Langit senja mulai merunduk, menggantung rendah dengan warna tembaga yang menyapu cakrawala desa Sukamandala. Udara sore terasa padat, bukan hanya oleh kabut tipis yang turun perlahan dari bukit, tapi juga oleh ketegangan yang belum mereda sejak pagi. Di mulut gua yang tersembunyi di balik pepohonan besar, Embah Warto masih berdiri tegak, menatap tajam para pemburu yang kini tampak kebingungan. Di belakangnya, Andi dan beberapa pemuda desa berdiri rapat dengan tubuh tegap, memegang parang seadanya, tapi dengan tekad yang kokoh. Di sisi dalam gua, seekor harimau besar perlahan keluar dari kegelapan. Langkahnya masih pincang namun penuh wibawa. Suara geramannya dalam, tenang, tidak mengancam, tapi seperti mengirimkan pesan. Matanya menyapu wajah-wajah yang kini menegang. Dan ketika tatapannya bertemu dengan mata Surya, pemimpin kelompok pemburu itu justru menunduk tanpa sadar, seperti sedang disidang oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih bijak dari dirinya. Semua orang terpaku. Tak satu pun berani bergerak. Harimau itu lalu mengalihkan pandangannya pada Embah Warto. Ia mendekat perlahan,
hingga hanya tinggal beberapa langkah dari lelaki tua yang tetap berdiri tanpa gentar. Dan saat semua mengira ia akan mengaum atau menunjukkan taring, harimau itu duduk, tepat di depan Mbah Warto. Satu gerakan yang sangat pelan, tapi membuat puluhan orang yang menyaksikannya dari balik pepohonan dan semak, terdiam dalam takjub. Mbah Warto menunduk pelan, mengusap kepala hewan besar itu. "Kau sudah cukup kuat, Nak," bisiknya. "Ini waktunya kau kembali." Andi melangkah maju, berdiri di sisi Mbah Warto. "Mbah, kita bisa antarkan dia ke tempat yang lebih aman. Kalau tetap di sini, mereka akan terus datang lagi dan lagi." Mbah Warto mengangguk. "Aku tahu. Dan itu yang akan kita lakukan." Pak Lurah yang baru tiba bersama para warga lainnya, menggenggam lengan Mbah Warto dengan khawatir. "Mbah, apa Mbah yakin bisa jalan sejauh itu?" "Kalau ini demi menyelamatkan dia, aku tidak akan ragu, Kang Lurah," jawabnya pelan namun mantap. "Aku yang dulu menemukan dia saat kecil. Aku juga yang harus mengantarnya pulang." Pak Lurah menatap lelaki tua itu lama, kemudian mengangguk. "Baik, kami akan siapkan jalur pengawalan. Kami bersihkan jalan ke arah utara, ke dalam hutan yang lebih dalam." Andi segera berkoordinasi dengan beberapa pemuda lain. Mereka membawa parang untuk membuka semak-semak yang tumbuh liar. Sebagian warga membawa obor, kain, dan air minum. Semua bergerak cepat, seperti pasukan yang tahu betul apa yang mereka lindungi. Sementara itu, Surya dan kelompoknya masih berdiri di tempat, terkunci dalam diam. Senapan-senapan yang semula terangkat tinggi, kini menggantung di tangan. Anjing-anjing pelacak mereka pun duduk gelisah, tak berani mendekat. Pak Lurah menoleh ke arah Surya. "Sekarang, kalian boleh pulang. Dan biarkan kami urus cara kami sendiri." Surya membuka mulutnya, ingin membantah. Tapi tatapan puluhan mata warga, sorot lembut namun penuh amarah dari Mbah Warto, dan keberadaan seekor harimau yang duduk dengan tenang di depan manusia, membuat kata-katanya lenyap sebelum sempat terucap. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan, memberi isyarat pada timnya untuk mundur. 2 truk besar perlahan bergerak meninggalkan desa, meninggalkan suara mesin yang berat dan kesan kekalahan yang tak terucap. Malam pun tiba. Langit di atas hutan gelap pekat, ditaburi bintang yang seolah turun lebih dekat ke bumi. Angin malam berembus pelan, membawa aroma lembab dari daun-daun basah. Dan di tengah gelap itu, rombongan kecil dari desa Sukamandala bergerak menyusuri jalan setapak, menembus rimbunnya semak, membawa cahaya obor dan harapan. Di depan barisan, Mbah Warto berjalan perlahan, tongkat kayunya menghentak tanah setiap 3 langkah. Di sisi kanannya, harimau besar berjalan setia, sesekali menoleh ke arah lelaki tua itu, seperti memastikan bahwa ia tidak berjalan sendiri. Andi dan para pemuda membentuk formasi melindungi sisi kiri dan kanan. Pak Lurah dan beberapa warga mengikuti di belakang, memastikan rombongan tidak terputus. Tak ada suara selain gesekan dedaunan, langkah kaki di tanah basah, dan gelega api obor yang mengusir kegelapan malam. Semua berjalan dalam diam, dalam kehati-hatian, namun dalam keyakinan yang kokoh. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah bukit rendah yang menghadap ke hamparan hutan lebat. Dari sini, tak ada lagi jalan tanah, hanya semak liar dan pepohonan tinggi yang rapat. Mbah Warto berhenti. Ia menatap ke depan, kemudian menoleh ke arah harimau itu. "Ini tempatmu, kau lahir di sana, dan kau harus kembali ke sana." Harimau itu mendekat, berdiri tepat di samping Mbah Warto. Lalu, tanpa suara, ia menunduk pelan. Satu gerakan lembut, penuh hormat, seolah mengucapkan terima kasih, atau mungkin, selamat tinggal. Mbah Warto mengusap kepala harimau itu dengan tangan tuanya yang mulai gemetar. "Jangan kembali lagi, Nak, kecuali kau ingin hanya melihat bayangan. Karena dunia manusia tak selalu tahu cara menghargai yang pernah menyelamatkan mereka." Harimau itu perlahan berbalik, melangkah masuk ke dalam hutan lebat. Langkahnya pincang, namun tegas.
Dan dalam hitungan detik, ia lenyap di balik rimbunnya pohon-pohon besar, menyatu kembali dengan alam, dengan rumahnya yang sesungguhnya. Semua orang yang hadir malam itu tidak bergerak. Tak ada yang bicara. Beberapa meneteskan air mata. Karena mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat langka, sangat berharga. Persahabatan abadi antara manusia dan alam. Kembali ke desa. Malam itu, suasana berubah hangat. Warga berkumpul di halaman rumah Mbah Warto. Sebagian membawa makanan, sebagian membawa obrolan dan cerita. Api unggun dinyalakan. Mbah Warto duduk di bangku kayu usang, selimut tipis di pundaknya, dan secangkir teh hangat di tangannya. Andi duduk di sampingnya. "Mbah, dia akan baik-baik saja, kan?" Mbah Warto hanya menatap langit. Bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu. Dan dari kejauhan, terdengar satu kali suara raungan pelan. Tidak marah, tidak lapar, hanya tenang. Mbah Warto tersenyum. Dia sudah pulang. Pagi menyambut desa Sukamandala dengan cahaya yang lembut, seperti selimut hangat setelah malam yang panjang dan penuh haru. Embun masih menempel di ujung rumput, suara burung-burung mulai terdengar dari balik pepohonan, dan aroma tanah basah menyebar dari ladang ke ladang. Namun pagi ini terasa berbeda. Bukan karena suara-suara alam yang tak biasa, tapi karena ada kekosongan yang sunyi, semacam kehilangan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan oleh semua warga desa. Harimau besar itu telah pergi. Semua warga tahu bahwa malam sebelumnya, harimau itu telah kembali ke hutan. Ia tak lagi duduk di bawah pohon besar di tengah lapangan. Ia tak lagi menunggu Mbah Warto membawa ember dan bungkusan daun pisang. Namun yang mengejutkan semua orang, apa yang ia tinggalkan justru membuat desa ini berubah untuk selamanya. Di pagi itu, beberapa warga berdiri di lapangan, memandangi bekas jejak besar yang masih tersisa di tanah. Bentuk cakarnya jelas, tertanam dalam seperti ukiran di atas batu. Di sekelilingnya, rumput tidak rusak. Seakan harimau itu tahu kemana harus menapakkan kaki agar tak menyakiti. "Lihat ini, jejak terakhirnya," gumam salah satu warga. "Iya." Dia pergi dengan tenang, seolah pamit baik-baik. Tak lama kemudian, Pak Lurah datang membawa secari kertas, tulisan tangan sederhana milik seorang pemuda desa. Isinya adalah rencana kecil, mendirikan batu peringatan di tempat harimau itu biasa duduk. "Bukan untuk mengagungkan harimau," kata Pak Lurah, "tapi untuk mengenang pelajaran besar yang dia tinggalkan." Beberapa warga mengangguk setuju. Yang dulunya takut, kini justru merasa rindu. Yang dulunya mencibir Mbah Warto, kini selalu menundukkan kepala setiap berpapasan dengannya. Mbah Warto sendiri masih seperti biasa. Setiap pagi ia menyapu halaman kecil di depan gubuknya, menyiram tanaman daun jati di samping rumah, dan duduk di bangku kayunya sambil meminum teh hangat. Namun setiap kali seseorang bertanya tentang harimau itu, Mbah Warto hanya tersenyum, lalu menatap ke arah hutan. Pandangan itu jauh, seolah ia bisa melihat makhluk besar itu masih berjalan di balik pepohonan. Beberapa hari setelah kepergian harimau, rombongan dari kota datang. Mereka bukan pemburu seperti sebelumnya, tapi jurnalis, aktivis lingkungan, dan fotografer alam liar. Mereka datang karena kabar tentang harimau yang tunduk pada manusia desa telah menyebar kemana-mana. Mereka ingin bertemu Mbah Warto. Mereka ingin mendengar langsung kisah yang membuat banyak orang tak percaya. Beberapa bahkan menawarkan dokumentasi, wawancara, dan publikasi di surat kabar nasional. Mbah Warto tidak menolak, tapi juga tidak pernah mencari panggung. Kalau cerita ini bisa bikin manusia berhenti menebang pohon sembarangan, atau berhenti memburu makhluk yang cuma mau pulang, maka silakan, katanya pelan. Dan dari mulutnya, kisah tentang anak harimau yang terluka puluhan tahun lalu, dirawat, lalu kembali sebagai harimau dewasa yang jinak dan setia, menyebar lebih luas dari yang pernah dibayangkan warga desa. Hari-hari pun berlalu. Desa Sukamandala mulai dikenal sebagai desa yang melindungi alam. Anak-anak sekolah dari desa sekitar mulai datang untuk belajar tentang ekosistem,
tentang keharmonisan manusia dengan binatang, dan tentang kebaikan yang tak pernah sia-sia. Setiap kunjungan, mereka akan dibawa ke lapangan tempat jejak harimau terakhir ditemukan. Di sana, sebuah batu peringatan sederhana telah berdiri. Di atasnya tertulis kalimat ukiran dari tangan Mbah Warto sendiri. Dia datang bukan untuk menerkam. Dia datang untuk mengenang. Dan kami menjawabnya dengan perlindungan, bukan peluru. Batu itu menjadi tempat warga berdoa, merenung, bahkan meletakkan bunga liar. Anak-anak menamai pohon besar di sebelahnya sebagai pohon harimau, tempat mereka bermain dan mendongeng kisah sang harimau dan lelaki tua penyelamatnya. Namun kehidupan tidak hanya membawa kisah baik. Sekitar 2 bulan setelah harimau kembali ke hutan, Mbah Warto jatuh sakit. Bukan karena luka, bukan karena kekurangan makan. Tubuhnya mulai melemah perlahan, seperti pohon tua yang tahu waktunya akan tiba. Andi, yang kini hampir setiap hari tinggal di rumah Mbah Warto, duduk di sisinya saat lelaki tua itu menggigil dalam selimut tipis. "Mbah, besok aku bawakan kaldu. Mbah harus kuat. Kita masih banyak cerita yang belum selesai." Mbah Warto tersenyum. Ia mengelus kepala Andi pelan. "Cerita sudah selesai, Nak. Sekarang waktunya kau yang teruskan." "Maksud Mbah?" "Kau lihat batu itu di lapangan?" Andi mengangguk. "Itu bukan sekadar batu. Itu pengingat bahwa manusia bisa lebih besar dari rasa takutnya sendiri. Kalau kau bisa membuat anak-anak percaya pada itu, maka dunia akan punya harapan." Andi terdiam, tapi hatinya terasa berat. Beberapa hari kemudian, Mbah Warto menghembuskan napas terakhirnya di bawah sinar matahari pagi dengan wajah damai dan tubuh yang menghadap ke arah hutan. Warga berkumpul. Semua menangis. Tua muda, laki-laki perempuan. Bahkan anak-anak yang dulu menertawakannya kini meletakkan bunga di dekat tubuhnya yang terbujur tenang. Mbah Warto dimakamkan tak jauh dari batu peringatan harimau. Dan atas persetujuan seluruh warga desa, lapangan itu dinamakan Taman Persahabatan Hutan dan Manusia. Tahun-tahun pun berlalu. Dan di suatu pagi, Andi yang kini telah menjadi guru di sekolah kecil desa, mengajak murid-muridnya duduk di bawah pohon besar itu. Ia menunjuk batu peringatan, lalu mulai bercerita. Sekitar bertahun-tahun lalu, seekor harimau datang ke sini. Bukan untuk memangsa, tapi untuk pulang. Dan seorang lelaki tua yang hidup sebatang kara, memeluknya, bukan karena berani, tapi karena ingatannya akan kebaikan kecil yang pernah ia berikan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. "Apa harimaunya pernah kembali, Pak Guru?" tanya salah satu anak. Andi tersenyum, lalu menoleh ke arah hutan, tepat ke jalur yang pernah dilewati Mbah Warto bersama harimau itu. "Mungkin tidak secara tubuh," jawabnya pelan, "tapi selama kita tetap menjaga pohon-pohon ini, sungai-sungai ini, dan cerita-cerita ini, dia akan selalu ada bersama kita." Sejak kepergian Mbah Warto dan harimau yang dulu menggemparkan desa Sukamandala, hutan yang mengelilingi desa itu tak pernah lagi terasa biasa. Setiap pohon, setiap tiupan angin, seolah menyimpan jejak peristiwa yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Dani, anak dari Andi yang kini berusia 12 tahun, sering duduk di bawah pohon harimau di lapangan desa, menggambar seekor harimau besar berdiri bersanding dengan seorang lelaki tua bertongkat kayu. Ia belum lahir saat harimau itu muncul. Tapi cerita itu telah diwariskan dengan utuh. Lewat kata-kata ayahnya, lewat gambar-gambar di ruang kelas, lewat batu peringatan yang dingin namun penuh makna. Namun tak seorang pun menyangka bahwa suatu pagi, di akhir musim hujan, jejak kaki besar kembali muncul di tanah basah tak jauh dari ladang milik warga. Jejak itu persis seperti yang pernah terlihat bertahun-tahun lalu. Besar, dalam, dan terarah menuju pohon tua di lapangan tengah desa. Warga yang menemukannya pertama kali adalah Pak Umar, peternak tua yang dulunya paling keras menolak kehadiran harimau. Ia berdiri mematung di sisi ladangnya, matanya membelalak, dan tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa yang asing, rindu.
Ia memanggil Andi dan beberapa warga. Mereka datang tergesa, dan saat melihat jejak itu, semua langsung tahu. Harimau itu kembali. Tapi tidak ada yang melihat tubuhnya. Tak ada suara langkah. Tak ada raungan malam. Hanya jejak. Dan sesekali, dahan pohon tinggi yang bergoyang sendiri, meski angin nyaris tidak bertiup. Apa dia cuma ingin mengingat? Tanya salah satu warga. Andi tidak menjawab. Ia hanya menatap hutan. Namun malam itu, ia memutuskan untuk pergi lebih dalam. Bersama 3 pemuda desa, Andi membawa obor, parang, dan selembar kain yang dulu digunakan Mbah Warto. Di dalam hutan, suasana berbeda. Udara lebih lembab, kabut tipis menggantung di antara batang pohon. Suara dedaunan terasa berat, seolah ada yang bergerak di antara semak namun tidak menunjukkan wujudnya. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di gua lama tempat harimau dulu pernah dirawat. Dan di mulut gua itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan harimau, melainkan tumpukan batu yang tersusun rapi, membentuk lingkaran kecil. Di dalamnya, ada bunga liar yang baru dipetik, dan sepotong kulit ular yang masih lembab. Andi tertegun. Ini bukan buatan manusia, gumamnya. Ini seperti simbol. Salah satu pemuda berkata, Mbah Warto pernah bilang bahwa hutan juga menyimpan rahasia. Ada makhluk-makhluk yang tidak kita lihat, tapi mereka tahu niat kita. Andi mengangguk perlahan. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara geraman, sangat pelan, namun jelas. Tidak jauh dari sana, di balik gelapnya rimbun pepohonan, 2 mata kuning menyala terang, mengamati mereka dari ketinggian. Mereka tak lari, tidak menjerit, tidak mengangkat senjata. Mereka hanya berdiri diam dan mengangguk pelan, seperti memberi salam kepada Raja Hutan yang tengah menjaga wilayahnya. Harimau itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di kejauhan, menatap mereka satu persatu. Kemudian, dengan langkah pelan namun pasti, ia membalikan badan dan menghilang kembali ke dalam hutan. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk berbagi cerita kepada seluruh warga. Di balai desa, ia menggambarkan semua yang ia lihat, termasuk susunan batu, bunga liar, dan sepasang mata yang memancarkan ketenangan. Dia tidak kembali untuk tinggal, katanya. Dia hanya kembali untuk memastikan. Memastikan apa? Tanya salah satu ibu. Bahwa kita belum lupa. Bahwa janji kita untuk menjaga hutan masih kita pegang. Dan bahwa anak-anak kita masih tahu bagaimana caranya menghormati alam. Beberapa warga mengangguk, sebagian terdiam, dan sebagian lainnya mulai memandangi anak-anak mereka dengan tatapan berbeda. Seolah ingin memastikan bahwa generasi berikutnya tidak hanya tahu cara membajak sawah, tapi juga tahu cara membungkuk di hadapan kekuatan yang lebih tua dari manusia, alam itu sendiri. Di tahun-tahun setelahnya, Desa Sukamandala berubah perlahan menjadi pusat pelatihan konservasi kecil-kecilan. Bukan karena bantuan pemerintah atau dana besar, tapi karena semangat yang diwariskan oleh Mbah Warto dan harimau itu. Mereka menanam ulang pohon-pohon yang dulu ditebang. Mereka melarang perburuan liar, bahkan terhadap binatang kecil. Mereka membentuk kelompok jaga hutan yang rutin menyusuri jalur hutan setiap 2 minggu. Anak-anak sekolah belajar membaca jejak hewan, mengenal jenis dedaunan yang bisa dijadikan obat, dan belajar bahwa keberanian bukanlah tentang mengalahkan, tapi tentang melindungi yang lemah tanpa pamrih. Dan setiap tahun, pada malam yang sama di bulan yang sama saat harimau dulu datang ke desa, mereka mengadakan malam hening di lapangan. Tanpa pesta, tanpa lampu-lampu, hanya api unggun kecil, suara doa, dan keheningan. Mereka percaya bahwa di balik gelapnya hutan, sepasang mata kuning masih mengamati mereka dengan damai. Pada akhirnya, kisah tentang harimau dan Mbah Warto tak lagi hanya milik desa kecil itu. Kisah itu masuk ke dalam buku-buku pelajaran, menjadi dongeng sebelum tidur, menjadi dokumenter yang diputar di sekolah-sekolah kota. Tapi bagi warga Sukamandala, kisah itu bukan legenda. Itu adalah bagian dari hidup mereka.
Dan harimau bukan hanya binatang. Dia adalah penjaga, penyaksi, dan rahasia yang hidup di balik setiap desir angin hutan yang melewati rumah mereka. Musim kemarau tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Tanah-tanah di ladang mulai merekah. Sungai-sungai kecil yang biasanya mengalir jernih perlahan mengering menjadi aliran sempit berlumpur, dan udara di desa Sukamandala terasa lebih kering, menyengat hingga ke tulang. Namun meski cuaca tak bersahabat, semangat warga desa tetap menyala. Sejak kemunculan kembali sang harimau beberapa bulan lalu, desa ini seperti mendapat nafas baru. Semua kegiatan yang menyangkut alam kini dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan lagi sekadar kebiasaan. Memotong pohon harus dengan izin dan replantasi. Membakar sampah dilarang keras. Dan setiap anak di desa diajari mengenali suara angin dan tanda-tanda jejak binatang. Tapi yang lebih luar biasa adalah, semangat itu tidak datang dari perintah, melainkan dari kesadaran kolektif, sesuatu yang tumbuh perlahan-lahan dari dalam diri mereka. Suatu sore yang berangin, Andi duduk di depan rumah kayunya bersama anaknya, Dani. Mereka memandang ke arah hutan yang mulai memerah terkena cahaya matahari senja. "Ayah," kata Dani pelan, "kenapa harimau itu gak pernah muncul lagi?" Andi menoleh pelan, menatap wajah anaknya yang bersih, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Karena dia sudah tahu bahwa kita tidak akan melupakan dia. "Tapi, aku ingin lihat dia. Sekali aja." Andi tersenyum. "Kalau kamu benar-benar menjaga hutan ini, mungkin suatu hari nanti, dia akan muncul. Tapi bukan buat dipanggil, bukan buat dilihat, melainkan buat diuji. Apakah kamu cukup pantas untuk dipercaya?" Dani termenung mendengar jawaban itu. Di matanya, cahaya kekaguman bercampur tanggung jawab mulai tumbuh. Di tempat lain, tepatnya di bekas lokasi gua tempat sang harimau dulu beristirahat setelah terluka, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Kelompok jaga hutan desa yang rutin berpatroli menemukan pohon besar yang tumbuh tepat di mulut gua. Yang aneh, pohon itu tidak pernah ada sebelumnya. Mereka yakin, tahun lalu, bahkan beberapa bulan lalu, tempat itu masih kosong. Pohon itu berakar kuat, daunnya lebat berwarna hijau keperakan, dan batangnya mengeluarkan aroma lembut yang menenangkan. Pak Raji, salah satu anggota jaga hutan yang paling tua, langsung memanggil Andi dan para sesepuh desa. Setelah meneliti bersama, salah satu di antara mereka berkata dengan suara berat, "Ini, pohon yang tidak ada dalam catatan. Ini bukan pohon biasa. Ini mungkin titipan." Andi mendekati pohon itu, menyentuh batangnya perlahan. Di kulit batang itu, ada bekas cakaran. Namun bukan cakaran buas, melainkan goresan yang membentuk pola melingkar, persis seperti simbol batu yang pernah mereka temukan saat harimau datang terakhir kali. "Ini tanda," bisik Andi, "tanda bahwa dia masih menjaga tempat ini." Warga pun sepakat, pohon itu tidak boleh disentuh, tidak boleh ditebang, dan harus dijaga bersama. Pohon itu mereka beri nama Pohon Penjaga Rimba. Dan kawasan di sekitarnya diresmikan sebagai zona suci, tempat siapapun harus menunduk sebelum masuk, dan meninggalkan semua suara keras. Di sekolah kecil desa, para guru mulai mengajarkan kepada anak-anak makna dari pohon itu, bahwa di balik wujud fisiknya, ada nilai-nilai yang lebih dalam. Keberanian untuk menyelamatkan tanpa pamrih, kesetiaan yang melampaui perbedaan, dan keteguhan dalam memegang janji. "Anak-anak," ujar Bulina, salah satu guru senior di depan kelas, "di dunia ini, ada banyak binatang buas. Tapi yang paling berbahaya bukanlah harimau, melainkan manusia yang lupa caranya berterima kasih." Anak-anak mengangguk. Mereka tidak hanya mencatat, mereka menyerap. Dan bagi mereka, harimau bukan sekadar hewan, tapi simbol dari kekuatan yang lembut dan penghormatan yang abadi. Suatu malam, Dani terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dedaunan bergerak di luar rumah. Ia membuka jendela pelan-pelan, dan dari kejauhan, ia melihat siluet besar berjalan di tepi hutan, tak jauh dari batu peringatan di tengah lapangan. Bentuk tubuhnya gagah,
Ekornya menjuntai panjang, dan matanya menyala lembut dalam gelap. Dani menahan napas. Ia tahu, itu bukan mimpi. Harimau itu berdiri di sana selama beberapa saat, lalu menoleh ke arah rumah Mbah Warto yang kini sudah kosong, seperti memberi salam. Kemudian ia berjalan lagi, dan menghilang di balik kabut tipis yang turun dari perbukitan. Dani tak membangunkan siapapun. Ia tahu, itu hanya untuknya. Pagi harinya, Dani menulis surat kecil dan meletakkannya di bawah pohon penjaga rimba. Terima kasih sudah datang lagi. Aku janji akan jaga semua yang pernah kau jaga. Tahun-tahun pun berlalu. Anak-anak tumbuh menjadi pemuda. Dani menjadi salah satu penjaga hutan muda yang disegani. Andi tetap menjadi guru, kini dengan rambut yang mulai memutih. Dan desa Sukamandala berkembang menjadi tempat yang dikenal luas karena hubungannya yang unik dengan alam. Pengunjung datang tidak hanya untuk melihat alam, tapi untuk mendengar cerita. Dan cerita yang paling banyak ditanyakan adalah, bagaimana seekor harimau bisa memilih manusia, bukan menerkamnya? Jawabannya selalu sama. Karena di dunia ini, kebaikan yang tulus tidak pernah hilang. Ia mungkin diam, mungkin sembunyi, tapi ia selalu tahu kapan harus kembali. Dan ketika ia kembali, ia tidak datang membawa taring, tapi membawa warisan yang tak terlihat. Rasa percaya. Dan rasa percaya itulah yang kini hidup di setiap sudut desa. Di setiap akar pohon. Di setiap hembusan angin yang membawa suara dari rimba. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah kayu sederhana milik Dani. Ia baru saja menyelesaikan tugas ronda malam di sekitar zona suci hutan penjaga rimba. Wajahnya masih lelah, tapi matanya tetap tajam, waspada seperti didikan ayahnya dulu. Yang mengetuk pintu ternyata seorang anak perempuan kecil bernama Syifa, cucu dari Pak Raji si tetua desa. Mas Dani, katanya lirih, aku mimpi semalam. Aku mimpi Mbah Warto duduk di bawah pohon besar. Sama harimau, mereka nyanyi lagu yang aku gak tahu liriknya. Dani terdiam. Bukan karena tak percaya, tapi karena ini bukan kali pertama anak-anak kecil di desa mengaku bermimpi tentang Mbah Warto dan sang harimau. Ia mengangguk, lalu berkata pelan, kalau kamu bisa ingat lagunya, nyanyikannya. Siapa tahu itu pesan. Syifa mengangguk pelan, lalu berlari kembali ke rumahnya. Dani menatap langit yang mulai memerah keemasan. Udara terasa ganjil, tenang, tapi penuh isyarat. Hari itu, seluruh desa Sukamandala berkumpul di lapangan tengah, tempat dulu harimau pertama kali muncul. Pak Lurah yang baru, seorang lelaki muda bernama Bujang, memutuskan untuk membuat upacara kecil mengenang peristiwa besar itu. Bukan sebagai perayaan, tapi sebagai penghormatan tahunan. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa hasil bumi, dan anak-anak diminta membawa gambar harimau dan Mbah Warto dari kertas yang mereka lukis sendiri. Suasana terasa sakral namun hangat. Semua berkumpul tanpa suara gaduh, hanya gumaman doa, sapaan lembut, dan obrolan ringan penuh rasa hormat. Dani berdiri di depan pohon batu peringatan. Di tangannya, ia menggenggam sehelai kain putih yang dulu dipakai Mbah Warto untuk menutup kepala. Kain itu sudah kusam, tapi masih utuh. Hari ini, ucap Dani lantang, bukan untuk mengenang kesedihan, tapi untuk mengenang keberanian. Kakek tua yang miskin itu tidak punya apa-apa, kecuali satu hal, cinta kepada alam tanpa syarat. Beberapa warga menunduk, beberapa ibu mulai menitikkan air mata. Anak-anak yang tadinya sibuk melihat-lihat gambar, kini mendekat, duduk bersila, menatap Dani dengan penuh perhatian. Dia tidak menyelamatkan kita karena ingin dikenang. Dia menyelamatkan harimau itu karena tahu bahwa makhluk itu bukan ancaman, tapi utusan. Utusan dari rimba untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan penguasa, kita cuma penumpang. Angin bertiup pelan, seperti mengelus pundak mereka semua. Dan tanpa aba-aba, langit yang tadinya cerah mulai mendung pelan-pelan. Tapi bukan mendung yang mengancam, melainkan mendung yang menenangkan,
seperti selimut besar yang merangkul bumi. Setelah upacara selesai, Dani bersama 5 orang pemuda desa naik ke bukit kecil di tepi hutan. Di sana, mereka menanam sebuah pohon jambu biji. Pohon ini bukan sembarang pohon. Pohon ini ditanam di atas bekas tanah ladang Mbah Warto, yang sejak ia wafat, tak pernah lagi ditanami siapapun. Biarkan tempat ini tetap jadi miliknya, ucap Andi dulu pada warga, saat orang-orang ingin membagi tanah itu sebagai ladang bersama. Sekarang, tanah itu jadi taman kecil, penuh bunga liar, semak buah, dan sarang burung kecil. Beberapa kali bahkan terlihat rusa datang minum dari genangan embun pagi di sana. Tempat ini sudah jadi surga kecil, kata Bujang. Dan Mbah Warto adalah penjaganya. Malam harinya, Dani kembali bermimpi. Tapi kali ini, bukan hanya mimpi. Karena saat ia membuka matanya, tubuhnya seperti masih dibalut kabut putih. Ia berdiri di hutan. Tapi bukan hutan biasa. Ini hutan yang asing tapi familiar. Pohon-pohonnya lebih tinggi, akar-akarnya berpendar lembut seperti cahaya kunang-kunang, dan anginnya mengalun seperti nyanyian. Di tengah hutan itu, berdiri sosok Mbah Warto. Masih dengan caping reotnya. Masih dengan tongkat kayunya. Di sampingnya, seekor harimau besar duduk tenang. Mata harimau itu menatap Dani. Tapi bukan tatapan buas, melainkan tatapan warisan. Mbah Warto tersenyum, lalu bicara tanpa membuka mulut. Suaranya seperti datang dari dalam dada Dani. Anak muda, kau telah menjaga titipan rimba. Tapi ingat, rimba tak hanya hidup di pepohonan. Ia juga hidup di dalam hati yang jujur. Jangan sombong karena dihormati. Jangan lelah meski dilupakan. Karena rimba tak pernah benar-benar melupakan. Ia hanya menunggu waktunya untuk bicara kembali. Harimau itu bangkit, menunduk, dan menghilang bersama kabut yang datang dari segala arah. Dani tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi senyumnya merekah. Karena kini ia tahu, pesan terakhir sudah sampai. Di kemudian hari, saat Dani telah menjadi kepala desa, dan anak-anaknya tumbuh dan mulai bertanya tentang siapa Mbah Warto sebenarnya, ia hanya berkata, dia bukan orang sakti, dia bukan raja, dia hanya lelaki biasa, yang berani berdiri ketika semua orang mundur, yang memilih memberi makan saat semua ingin memukul, dan yang menjaga rimba, bukan dengan senjata, tapi dengan hati yang tak goyah. Dan hutan itu masih hidup, masih bernafas, masih menjaga desa dari kejauhan. Dan di setiap pagi sunyi saat kabut turun pelan, beberapa warga tua bersumpah. Mereka masih melihat siluet harimau itu, berdiri diam di pinggir lapangan, menunduk ke arah batu peringatan, seolah memberi hormat kepada satu nama, Mbah Warto.